Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukunna ya habibati? La'allakunna fi sihha wal afiyah. أخوات، إن شاء الله بإذن الله تعالى هذا اليوم سنستمر دراستنا في مادة الفقه الميسر. ندخل إلى باب النجاسات. افتحنا صفحة 14. باب النجاسات. ما هو النجاسات؟ النجاسات جمع من النجاسة، والنجاسة هي القذارة التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها ويغسل ما أصابه منها. Jadi semua kotoran yang diwajibkan untuk semua orang muslim menghilangkan kotoran tersebut dan membersihkan benda atau sesuatu yang terkena najis tersebut. Ana ukarir, semua kotoran yang diwajibkan untuk semua orang muslim membersihkan kotoran tersebut dan menyucikan sesuatu yang terkena benda atau najis tersebut. Itu maknanya. Nah, pada kesempatan kali ini fi babin najasat sanakhud ahammu syai' faqat. Ya, jadi kita akan mengambil yang poin-poin pentingnya saja, seperti pengertiannya, hukumnya, tathiruhnya, cara menyucikannya, wa dalil. Jadi kita ambil yang poin-poin penting. Enggak semua. La aqra lakunna ma fil kitab kullah, lakin ufassil. Makanya Ustazah buat PowerPoint ini biar memudahkan kalian untuk meringkasnya, ya, memahami bab ini dengan baik. Udah makna najasat. Wa na'ti ila anwa' an-najasah. Anwa'un najasah di sini ada 13 yang dibahas di sini. Lakin fi hadhil fursah sanata'allam faqat 6 min anwa'in najas, min anwa' an-najasah. Ya, kita akan belajar 6 aja. Wa ma baqiya sanasamir fi al-liqa' al-qadim insyaallah. Al-liqa' al-qadim insyaallah fi al-muhadarah al-qadimah. Yang sisanya kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Ya, kita hanya belajar 6. Nah, mubasyarah nadkhul ila an-naw' al-awwal, yakni baulul adami wa gha'ituhu. Jadi kencingnya manusia dan kotorannya, ya, kencing dan kotoran manusia. Yakunu tathiruhu bil ghusli wal izalah katali. Jadi cara menyucikannya adalah otomatis dicuci dan dihilangkan kotoran tersebut. Jadi di sini dibagi beberapa poin. Contoh-contoh dari benda yang terkena baulul adami wa ghaitu tadi. Yang pertama, kita ambil permisalan untuk tathhir baulul ghulam wal jariyah. Tathhir baulul ghulam wal jariyah itu cara menyucikan kencingnya anak bayi. Al-ghulam di sini artinya bayi laki-laki, wal jariyah bayi perempuan. Nah, catatannya di sini adalah bayi laki-laki dan perempuan yang belum makan apapun kecuali ASI ibunya. Biasanya 6 bulan pertama tuh itu mereka belum makan apapun kecuali ASI, ya. Yang dimaksud di ini, ya. Di sini baulul ghulam wal jariyah. Nah, hadisnya innama yughsal min baulil unsa wa yundah min baulil zakar. Itu qala Rasulullah SAW tentang pipis bayi. Innama yughsal min baulil unsa. Sesungguhnya kalau pipis bayi perempuan itu dicuci sampai bersih. Dan untuk bayi laki-laki cukup dipercikkan saja. Apabila kita menggendong anak kecil misalnya. Kalau dia anak laki-laki, kemudian dia pipis di baju kita, itu nggak harus dicuci baju kita, cukup dipercikkan dengan air saja. Tapi kalau anak itu perempuan, itu harus dicuci, ya, dengan syarat tadi dia belum makan makanan apapun kecuali ASI. Tapi ketika dia udah makan makanan pendamping, walaupun umurnya mungkin baru 2 bulan, tapi dia udah dikasih makanan pendamping,
selain ASI atau mungkin ASInya nggak ada, dikasih makanan pendamping. Nah, itu nggak berlaku hukum ini, nggak bisa cuman dipercikan saja, tapi harus dicuci sama seperti kencingnya orang dewasa, ya. Yang kedua, kita masuk yang kedua, tathhirun na'li. Tathhirun na'li. Na'li di sini adalah alas kaki, ya. Yakunu bidalki fil ardi. Jadi cara menyucikan alas kaki yang terkena dengan najis itu dengan cara digosokkan di tanah. Dalilnya apa? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqi'a ahadukum bina'laihi al-adha fa inna turaba lahu tahur." Nah, apabila salah seorang di antara kalian menginjak kotoran baik itu kotoran manusia atau apapun itu yang najis dengan alas kakinya, maka tanahlah yang akan menyucikannya. Bila kita injak kotoran, kemudian kita sucikan dengan menggosok-gosoknya di tanah. Oke. Tsumma nanti ila salis tathhir dzil thawbil mar'ah. Tathiru dzil thawbil mar'ah. Jadi menyucikan bagian bawah dari baju si perempuan. Kita sering ngelihat perempuan atau bahkan kita sendiri suka memanjangkan baju yang baju itu sampai menyeret ke tanah. Nah, hukum baju terseret ke tanah pastinya itu terkena kotoran kan? Bawah baju kita itu pasti mengenai kotoran ketika kita berjalan. Nah, di sini apa hukumnya? Hukumnya adalah ada kisah di sini, ada kisah seseorang bertanya kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istrinya Nabi. Beliau berkata, "Wahai Ummu Salamah, saya suka banget memanjangkan baju dan baju saya itu ketika saya berjalan pasti mengenai kotoran atau najis." Kemudian Ummu Salamah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yutahhiruhu ma ba'dahu." Jadi disucikan baju itu tadi disucikan oleh tanah yang setelahnya. Jadi apabila di sini misalnya kita lagi jalan nih, kita menginjak atau baju kita terkena najis, nah ketika kita masih terus berjalan, nah tanah yang di depan itu yang akan menyucikan baju atau bawahan baju yang terkena najis tersebut. Kemudian kita masuk ke yang keempat, tathhirul ardi wal firash, itu cara menyucikan tanah atau lantai, wal firash dan tempat tidur. Al-gha'id yuzalu wa yusabbu ala makanihi ma. Amal baul fayukathir bil ma. Kalau firash atau art tadi terkena najis, terkena kotoran manusia, itu caranya adalah kita hilangkan, kotoran manusia tersebut, kemudian kita siram air di atasnya. Nah, kalau kena kencing gimana? Otomatis hanya bisa disiram karena dia nggak berwujud ya. Disiram dengan air yang sangat banyak, dibanyakin airnya. Nah, dalilnya ada pada fi qisah al-A'rabi alladhi yabulu fi masjid. Jadi ada kisah seorang Arab Badui masuk ke masjid dan dia pipis di salah satu pojok masjid. Nah, ketika sahabat-sahabatnya marah dan ingin menghampiri si Arabi tadi, Rasulullah berkata, gak usah marahin dia, intinya gitu, gak usah marah. Coba kalian ambil satu ember air, kemudian cucilah najis yang disebabkan oleh kencing si Arab Badui tadi. Lihat betapa lembutnya atau baiknya sikap Rasulullah kepada semua orang. Walaupun udah pipis di masjid, tapi Rasulullah melarang sahabat-sahabatnya untuk memarahi orang itu, ya. Nah, ada hadis yang menjelaskan bahwa kalau pipisnya atau kencingnya nggak diapa-apain sampai kering di situ, nah itu dianggap telah suci. Ya, jadi ada kisah pada zaman Rasul itu ada anjing yang sering keluar masuk masjid dan dia pipis di dalam masjid tersebut. Nah, mereka membiarkan itu karena dulu tanah ya, cepat kering. Mereka membiarkan itu sampai kering sendiri. Nah, kemudian mereka nggak menyuci atau membersihkan baulnya si anjing tersebut. Jadi tetap sholat di situ itu suci, ya, dengan syarat sudah benar-benar kering, ya. Tapi kalau sekarang lantai misalnya,
lantai ada pipis, kena pipis misalnya anak bayi tapi dia udah makan, jadi kan harus dicuci. Nah, nggak mungkin kita tunggu sampai kering, dengan mudahnya kita menyiram sampai bersih ya, karena lantai susah kering sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke contoh najis yang kedua. Tadi udah baulul adami wa ghaituhu. Sekarang na'ti ila an-naw' atsani minan najasat, yakni al-madhi. Al-madhi, apa itu madhi? Ta'rifuhu wa huwa ma'un abyadu syafaf lazijat yakhruju 'inda tafkiri fil jima' aw 'inda al-mula'abah aw bisababi marad aw barad. Madhi itu adalah cairan yang berwarna putih, dia tipis dan lengket, keluar ketika membayangkan jima atau ketika bercumbu. Hukumnya, hukum madhi ini adalah najis. Hukum zatnya ini ya, madhi ini adalah najis. Wa tathiruhu, gimana cara menyucikannya? Yughsal dzakarahu wa unsayaihi wa yatawadda wudu'ahu lis-shalah wa yughsal ma asabal badan wa yurashu kaffan min ma'i ala ma asabat thawb. Jadi cara menyucikan madhi ini adalah menyuci kemaluan yang setelah keluar madhi tadi, menyuci kemaluan, kemudian wudu, kemudian kita mencuci badan yang terkena, anggota badan yang terkena dengan madhi tersebut kita cuci juga, kemudian kita percikkan air kepada pakaian yang terkena madhi tersebut. Ya, pertama dicuci kemaluannya, kemudian berwudu, kemudian dicuci badan yang terkena madhi tersebut, dan terakhir kita percikkan air di pakaian yang terkena madhi tersebut. Daliluhu kisah Ali. Jadi untuk orang yang mengeluarkan madhi ini tidak harus mandi wajib. Ya, beda dengan mani harus mandi wajib, kalau madhi tidak harus mandi wajib. Tapi hukumnya itu najis di sini maksudnya adalah zatnya, si madhinya ini sendiri itu najis. Nah, orang yang mengeluarkan madhi itu enggak najis. Menyucikan cukup dengan yang tadi dan enggak harus mandi wajib. Dalilnya apa? Dalilnya ada di kisah Ali, istrinya Fatimah, menantunya Rasulullah SAW. Suaminya Fatimah, menantu Rasulullah SAW. Beliau adalah orang-orang yang sering mengeluarkan madhi ya. Madhi tadi seperti di ta'rifnya bisa keluar bisa babi marat atau barat, karena dia penyakit emang dan atau karena dingin. Nah, Ali tersebut termasuk orang yang sering mengeluarkan madhi. Kemudian beliau belum tahu nih cara menyucikannya. Beliau ketika keluar madhi langsung mandi wajib. Saking keseringan keluar madhi dan saking seringnya mandi wajib sehingga badan beliau retak-retak. Apa sih? Pecah. Maksudnya apa? Sakit. Intinya badan beliau itu sampai pecah-pecah karena saking keseringan mandi wajibnya, mandi ya. Nah, beliau menceritakan ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul bersabda, "La taf'al idza ra'aital madya faghsil dzakaraka wa tawadda wudu'aka lis-shalah fa idza fadakhtal ma' faghtasil." Jangan kamu lakukan begitu, enggak usah mandi. Apabila kamu melihat madhi, maka cucilah kemaluan kamu, kemudian wudu, dan tapi apabila keluar mani baru mandi wajib. Kalau madhi enggak mandi wajib, cukup berwudu dan membersihkan kemaluan tadi. Summa na'ti ila an-naw' as-salis, yakni al-wadi. Tadi madhi, sekarang wadi ya. Wa huwa ta'rifuhu ma abyad sakhin yakhruj ba'dal baul. Jadi cairan yang putih, yang padat, yang tebal. Jadi dia enggak bening tapi padat ya. Padat, yakhruj ba'dal baul. Biasa sering keluar itu setelah pipis. Wa huwa hukmuhu annahu najis. Jenisnya, zatnya si wadi tersebut ini tadi najis ya, sama seperti madhi. Dan dalilnya al-mani wal wadi wal madhi. Ammal mani fahuwa alladhi minhul ghusal wa ammal wadi wal madhi faqal ighsil dzakaraka aw madhakiraka wa tawadda wudu'aka lis-shalah.
Ini juga dalil bagi orang-orang yang mengeluarkan wadi, ya. Rasulullah bersabda, al-mani wal wadi wal wadhi mani. Mani nanti kita akan membahas mani. Tadi madhi ya, madhi udah. Al-mani wal wadi wal madhi. Amal mani, kalau mani fahuwa alladhi minhul ghusl. Itu yang mewajibkan seseorang untuk mandi wajib. Wa ammal wadi wal madhi faqala, tapi kalau wadi dan madhi, Rasul berkata, igsil zakaraka, cukup kalian basuh kemaluan kalian, kemudian wudu untuk sholat, ya. Jadi zatnya tadi wadi dan mazi itu zatnya najis, hukum zatnya itu najis, tapi orang yang mengeluarkannya tidak harus mandi wajib, ya. Dan kita masuk ke nau' ar-rabi', yakni al-mani. Al-mani ta'rifuhu ma abyad yakhruj dafqan biladzah wa yujabul ghusl. Cairan yang keluar ketika mimpi basah atau berhubungan intim. Hukmuhu annahu tahir. Nah, jenisnya, zatnya ini, si mani tersebut ini, dia suci. Walaupun orang yang mengeluarkan mani diwajibkan mandi wajib, ya. Beda dengan yang tadi. Kalau madhi, wadi, itu zatnya itu najis tapi tidak mewajibkan untuk mandi. Sedangkan mani zatnya itu suci tapi mewajibkan mandi. Mandi wajib yang dimaksud di sini. Dalilnya apa? Bahwa dia itu suci zatnya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kuntu afrakahu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pernah berkata, saya pernah mengerik atau menggosok baju Rasulullah yang terkena madhi. Yang terkena mani. Itu dalil bahwa hukum dari zatnya, dari mani tersebut itu suci. Jadi Aisyah enggak mencuci pakaian Rasulullah tadi yang terkena mani, tapi beliau mengeriknya. Nah, ini dalil maksud di sini adalah mani yang kering, ya. Maninya udah kering, jadi dikerik sehingga hilang mani tersebut. Tapi ada juga dalil yang bilang bahwa Aisyah pernah melihat Rasulullah mencuci pakaian yang terkena mani, kemudian beliau sholat dengan pakaian itu. Nah, apa bedanya? Kenapa di sini yang hadis Aisyah yang pertama beliau hanya menggosokkan sampai hilang atau mengerik sampai hilang maninya, zatnya, dan yang kedua Rasul mencuci. Nah, di sini di hadis Aisyah yang pertama, Aisyah mengerik mani yang ada di baju Rasulullah itu, di pakaian Rasulullah itu karena maninya udah kering. Tapi hadis yang kedua, maninya masih basah, jadi nggak bisa dikerik, ya, otomatis harus dicuci. Jadi kalau maninya kering itu cukup dikerik, afraka kalau bahasa Arabnya. Tapi kalau yang basah itu harus dicuci. Na'ti ila an-naw' al-khamis, yaitu damul hayd. Ini khusus untuk perempuan. Hukmuhu annahu najis, zatnya itu najis, ya. Dalilnya apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tandahuhu thumma tusalla fih. Nah, ini dalil jawaban Rasul kepada seseorang yang bertanya, wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami pakaiannya itu terkena damul haid, terkena darah haid. Apa yang harus kami lakukan? Kemudian Rasulullah menjawab, tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma' thumma tandahuhu thumma tusalli fih. Kamu gosok, yang pertama yang harus dilakukan ketika pakaian terkena najis, terkena damul haid adalah kamu gosok, kata Rasulullah, kamu gosok, kemudian kamu cuci dengan air, kemudian sholatlah dengan pakaian tersebut. Jadi yang pertama dilakukan ketika baju terkena haid, pertama digosok. Kalau kita sekarang gampang ada sabun, ya, kita pakaiin sabun, kemudian kita siram dengan air, kemudian kita bisa sholat menggunakan baju tersebut. Baju tersebut suci. Nah, setelah kita bersihkan, tapi masih kelihatan warnanya, masih kelihatan berkasnya, bercaknya, nggak bisa bersih. Padahal kita udah bersihin tuh, biasanya ada ya bercak yang susah hilang dari damul haid tadi. Nah, itu suci, tidak mengapa. Pakaian yang masih ada bercak, yang penting kita harus udah cuci dengan bersih tadi, ya. Tapi kalau masih menyisakan warna atau bercaknya, itu suci, tidak mengapa.
نأتي إلى نوع الأخير في هذه الفرصة lu'abul kalbi, yaitu liurnya anjing. Hukmuhu annahu najis, dia itu najis ya. Daliluhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna bit-turab. Sucinya bejana salah seorang di antara kamu yang dijilat anjing, apabila bejana dijilat oleh anjing, yaitu cara menyucikannya adalah yaghsilhu sab'a marrat, dengan cara mencucikannya sebanyak 7 kali. Ulahunna biturab, dan yang pertama itu dengan tanah. Saya sudah jelaskan, kuntu bayantu lakum, cara membersihkan bejana atau tempat yang dijilatin anjing. Pertama, kita campur tanah ke dalam air, kemudian kita bilas bejana tersebut. Nah, setelah itu kita bilas lagi dengan air yang suci sebanyak 6 kali. Jadi totalnya adalah sab'u marrat, 7 kali. Intahayna min hadhihi dirasah lihadzal yawm wa ma baqiya min anwa'in najasat sanatahaddath anha fil muhadarah al-qadimah insyaallah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.